Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Sabtu pagi hari ini tanggal 30 November 2024. Hari ini adalah hari yang terakhir bulan November. Terima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai kita dari hari-hari, dari sejak awal kita memasuki bulan yang ke-11 bulan November. Dan hari ini adalah hari yang terakhir bulan November. Sudah Tuhan pelihara selama 30 hari. Kita sama-sama tutup hari ini Sabtu 30 November 2024. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjadi awal pada waktu kita memasuki 1 November. Dan Tuhan mengakhiri hidup kita di tanggal 30 November 2024. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, besok 1 Desember 2024 adalah bulan yang terakhir di tahun 2024. Merupakan titik awal hari yang pertama kita memasuki di dalam bulan Desember. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya Tuhan tolong kita memberikan panjang umur kesehatan, rohani sehat, jasmani sehat. Sampai nanti akhir tahun 31 Desember 2024. Kita akan tutup nanti di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadikan Tuhan sebagai awal dan akhir, Alfa dan Omega, biar hari-hari kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rama akan menyanyikan pujian, indah rencanamu Tuhan. Karena hidup kita di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Biar komitmen kita hari-hari makin cinta Tuhan. Karena sebentar nanti kita baca informasi Daud mendengar kabar kematian dari Absalom. Nangis dia. Dalam dunia ini ada kehidupan, ada kematian, ada awal, ada akhir. Tapi marilah, kalau Tuhan izinkan ada kematian terjadi, tapi mati di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Kalau di luar Kristus, berarti tidak ada tempat di surga, karena di luar Kristus. Kalau di dalam Kristus, dengan setia, janji Tuhan di dalam Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi orang yang di dalam Kristus Yesus. Tentu mari, Bapak Ibu bersama saya, hari-hari melangkah sesuai dengan rencana Tuhan. Supaya kita selalu ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati itu semua. Indah rencanamu Tuhan. Amin. Haleluya. Di dalam hidupku. Amin. Haleluya. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Amin, haleluya. Dulu ku tak tahu Tuhan. Amin, haleluya. Berat ku rasakan, haleluya. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Amin, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, haleluya. Kau tolong padaku, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, haleluya. Kau tolong padaku. Terima kasih Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Itulah rencana Tuhan yang sempurna. Amin, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang,
Engkau tolong padaku. Amin, haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Haleluya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu malah di segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Di dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan pagi ini Bapa. Kami mau baca firman-Mu. Amin, haleluya. Sucikanlah hatiku, mulutku dan pikiranku untuk firman-Mu. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, semua salah kilafku Bapa. Haleluya. Tuntunlah hidupku untuk aku selalu berjalan di dalam rencana-Mu yang sempurna. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar pagi ini atas izin Engkau kami mau baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Kalau atas izin Tuhan kita hidup sampai hari yang terakhir Sabtu pagi ini, tanggal 30 November 2024. Besok hari Minggu kita datang beribadah kepada Tuhan. Adalah 1 Desember, hari yang pertama, tepat hari Minggu, bukan secara kebetulan. Karena hari Minggu dalam kalender Yahudi juga disebut hari pertama. Besok juga minggu depan, bukan minggu depan, besok sudah. Tanggal 1 adalah hari yang pertama di bulan Desember. Dan kita penuh dengan sukacita di bulan Desember. Setiap kita mulai sibuk untuk merayakan ibadah Natal. Di dalam penggembalaan gereja kami juga 2 hari Natal. Tanggal 25 Desember adalah ibadah Natal sertai perjamuan kudus. 26 Desember 2024 ada perayaan Natal di mana anak sekolah minggu, anak youth kaum muda semua menampilkan drama dan mempersembahkan pujian dan pertunjukan semua kegiatan-kegiatan semuanya untuk Tuhan Yesus, Bapa yang sangat kita cintai. Mumpung Tuhan berikan kesempatan hidup buat kita, selagi kita hidup sehat, mari kita lakukan semua yang terbaik buat Tuhan. Di gereja Bapak Ibu masing-masing berikan yang terbaik, mempersembahkan semua untuk Bapa kita Yesus yang sangat kita cintai. Daripada kita malam ini, pagi ini kita baca firman Tuhan tentang Daud merasa sedih, saudara. Karena begitu mendengar informasi bahwa anaknya Absalom mati, saudara. Ya, untuk itu mari kita takut sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh, ya, selagi kita hidup. Kalau mati di luar Kristus, ada lagu nyanyi dari sekolah minggu. Jika mati pergi mana, surga atau neraka? Coba saudara, ini Absalom masuk surga atau neraka saudara? Ya, itu kehendak Tuhan, semua otoritas Tuhan. Tapi yang jelas buat kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada janji Tuhan hidup yang kekal, surga buat selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. 2 Samuel 18 ayat 19 sampai 33, demikian firman Tuhan. Kabar kematian Absalom disampaikan kepada Daud. Kemudian berkata Ahimaaz bin Sadok, biarlah aku berlari menyampaikan kabar yang baik itu kepada raja, bahwa Tuhan telah memberi keadilan kepadanya
dengan melepaskan dia dari tangan musuhnya. Memang ini saudara, Ahimaaz bin Sadok ini timnya daripada Raja Daud, ya. Jadi dia memberikan informasi, ya, bahwa Absalom itu sebetulnya anak saudara, ya, daripada Daud. Tapi karena dia berkhianat, ya, dia sendiri punya niat rencana jahat. Semuanya sudah saya katakan kemarin. Setiap kita ada berlaku hukum tabur tuai. Jangan punya rencana jahat kepada siapapun. Biarpun kita tidak suka sama seorang, tapi tidak boleh rencana jahat. Kan manusia itu ciptaan Tuhan, ya. Jadi Absalom harus terima tuh konsekuensi hidup, ya. Oleh karena itu mari kita baca 20, tapi berkatalah Yoab kepadanya, pada hari ini bukan engkau yang menjadi pembawa kabar. Pada hari lain boleh engkau yang menyampaikan kabar. Tapi pada hari ini engkau tidak akan menyampaikan kabar karena anak raja sudah mati. Ya, jadi Yoab ini adalah panglima perang, saudara, ya. Ya, pasukan perang untuk Raja Daud, ya. Jadi dapat kabar dan kenyataan memang Yoab sendiri yang membunuh sebetulnya, ya. Dan mereka akan memberikan kabar kepada Daud, ya. Lalu berkatalah Yoab kepada seorang Ethiopia, pergilah diberitahukanlah kepada raja apa yang kau lihat. Orang Ethiopia itu sujud menyembah kepada Yoab lalu berlari pergi. Tapi berkatalah sekali lagi Ahimaaz bin Sadok kepada Yoab, apapun yang terjadi, izinkanlah juga aku berlari pergi menyusul orang Ethiopia itu. Tapi kata Yoab, mengapa juga engkau mau berlari pergi anakku? Apakah engkau membawa kabar yang menguntungkanmu? Jawabnya, apapun yang terjadi, aku mau berlari pergi. Lalu berkatalah Yoab kepadanya, kalau demikian larilah. Maka berlarilah Ahimaaz mengambil jalan dari lembah Yordan sehingga ia mendahului orang Ethiopia itu. Adapun Daud duduk di antara kedua pintu gerbang, sedang penjaga naik soto pintu gerbang itu di atas tembok. Ketika ia melayangkan pandangnya, dilihatnya orang datang berlari seorang diri saja. Berserulah penjaga memberikan tahu raja. Lalu raja berkata, jika ia seorang diri, maka kabar yang baiklah disampaikannya. Sementara orang itu mendekat. Penjaga itu melihat seorang lain datang berlari. Lalu penjaga itu menyerukan kepada penunggu pintu gerbang. Katanya, lihat, ada lagi orang datang berlari. Seorang diri, berkata raja. Itu pun bawa kabar yang baik. Jadi dua-duanya orang itu pihak, termasuk Ahimaaz, sudah, ya. Ya, dua-duanya ingin memberikan informasi kepada Raja Daud, ya. Memang Raja Daud ini sebagai raja, ada pintu gerbang, pintu istana raja, kerajaan, sudah, ya. Ayat 27. Sudah itu berkatalah penjaga, aku lihat cara berlari orang pertama itu seperti cara berlari Ahimaaz bin Sadok. Berkatalah raja, itu orang baik. Ia datang memberi kabar yang baik, ya. Lalu Ahimaaz berseru katanya kepada raja, selamat. Kemudian sujudlah menyembah kepada raja dengan mukanya ke tanah serta berkata, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan tuanku raja. Terpujilah Tuhan. Jadi apapun di sini kita ambil statement ini, terpujilah Tuhan, ya. Terpujilah Tuhan berarti mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Setiap langkah hidup Bapak Ibu punya masalah apapun, itu semua ada di dalam tangan Tuhan. Yang penting di sini ngambil kalimatnya, terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu biar semakin hari makin cinta Tuhan. Hanya Tuhanlah yang layak kita puji dan sembah, tidak ada yang lain. Ya, terus berikutnya, lalu bertanya raja, selamat kabar Absalom, orang muda itu. Jawab Ahimaaz, aku melihat keributan yang besar. Ketika Yoab menyuruh pergi hamba raja, hambamu ini, tapi aku tidak tahu apa itu. Kemudian berkata raja, pergilah ke samping, berdiri di sini. Ia pergi ke samping dan tinggal berdiri. Maka datanglah orang Ethiopia itu, kata orang Ethiopia itu, tuanku raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini, dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku. Jadi dua-duanya mengatasnamakan Tuhan. Di sini kita bisa belajar, apapun saudara, masalah yang kita hadapi, selalu tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dari sini kita ada bukti, baik Ahimaaz, baik orang Ethiopia, tetap menyebut nama Tuhan. Jadi artinya kita bisa belajar dari sini, tempatkan Tuhan Yesus dalam segala perkara. Saya juga begitu. Pada waktu saya pelayanan mungkin saya naik mobil umum, ya saudara. Selalu saya katakan sebut nama Tuhan. Ya, kalau naik Grab, ya, naik mobil pokoknya sifat umum, selalu saya berkata nama Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala, memberikan berita Injil, berita tentang Tuhan.
supaya orang itu takut akan Tuhan. Jadi menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tapi bertanya raja kepada orang Ethiopia itu, selamat ke Absalom. Orang muda itu, jawab orang Ethiopia itu, biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Jadi kalau kita lihat di sini, Daud itu punya hati yang baik, saudara. Ya, kelemahan daging ada, dia kelemahan di aspek kelemahan di daging wanita, tapi hatinya sebetulnya dia baik, saudara. Bukti dia selalu dia tanya Absalom itu anaknya, dia ingat itu anaknya, selalu berkata selamat. Jadi artinya tidak negative thinking, selalu berkata selamat. Jadi kerinduan dari Daud supaya juga selamat. Tapi ini berarti Daud punya sisi yang baik, Absalom punya hati yang jahat. Dan di sini kita bisa belajar supaya selalu kita punya nilai hati yang baik, Bapak Ibu ya. Di sini kita lihat ini perbandingan antara orang yang punya Tuhan, Daud takut akan Tuhan, selalu punya hati yang baik. Dan kita bisa belajar supaya hati kita betul memiliki hati yang baik. Soal nanti orang itu jahat, itu urusan dengan Tuhan. Absalom itu urusan dengan Tuhan. Tapi yang penting kita harus memiliki hati yang baik. Di sini kita bisa belajar. Silakan orang itu berbuat jahat sama kita, urusan mereka. Tapi kita tetap punya hati yang baik. Jadi pertama, saya mau belajar, kita belajar firman Tuhan penting di sini. Sebut nama Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ya, kedua, milikilah hati yang baik sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Terus berikutnya ayat 33. Maka terguncang raja dengan sedih ia naik ke anjang pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom anakku, anakku. Jadi artinya punya cinta kasih. Ya, jadi di sini kita belajar. Yang pertama, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Selalu andalkan Tuhan, selalu sebut nama Tuhan. Dan kedua, mari kita punya hati yang baik. Dan ketika kita memiliki cinta kasih, itu menjadi kerinduan Tuhan. Ya, jangan punya hati yang jahat, tidak boleh. Hati yang baik. Dan ketika punya cinta kasih. Ya, jadi kita bisa belajar supaya hari ini hari kita lebih dewasa di dalam Tuhan. Jangan punya sikap hati yang negatif. Tapi isilah hati kita dengan firman Tuhan. Ya, urusan orang jahat itu bukan urusan kita. Urusan hati Tuhan. Karena bukti nyata di sini, Daud tidak benci kepada Absalom, tidak berusaha membunuh Absalom, tidak membalas. Tapi di dalam tangan Tuhan. Ini di sini kita bisa belajar. Ternyata firman Tuhan digenapi dalam Roma pasal 12. Jangan membalas. Daud tidak pernah membalas Absalom. Padahal Absalom itu punya sudah rencana jahat untuk kudeta. Tapi Daud tidak membalasnya. Lihat peristiwa ini. Pada itu Saul berupa berapa kali Saul ingin bunuh Raja Daud. Ingin membunuh Daud. Tapi Daud tidak pernah punya rencana jahat terhadap Saul. Di sini kita bisa lihat milikilah hati yang baik. Supaya hati yang baik di situ nanti Tuhan yang bela. Pantesan Daud senantiasa disertai Tuhan karena hatinya dia takut akan Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan dan memiliki hati yang baik dan memiliki hati yang cinta kasih. Dan langkah demi langkah kita serahkan ke dalam tangan Tuhan karena Tuhan punya rencana yang sempurna. Tuhan memberkati kita semua. Indah rencanamu Tuhan, amin, haleluya, di dalam hidupku, amin, haleluya. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, amin, haleluya. Dulu ku tak tahu Tuhan, amin, haleluya. Berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Seperti Daud, hati menderita, dia tidak tahu, tapi ku mengerti sekarang, haleluya. Oh, tolong padaku, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Dan Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Kita tutup hari Sabtu pagi ini, tanggal 30 November 2024. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, berkat damai sejahtera, penyertaan yang sempurna dari Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara semua bersama saya hari ini kekal sampai selama-lamanya, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati itu semua. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.